Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang peluang. Ya, di bab 4, bab terakhir di materi kelas 12. Ya, peluang ini sempat diajarkan di SMP. Ya, bedanya sekarang peluangnya akan ditambahkan dengan rumus kombinasi. Gitu, ya. Jadi hanya bedanya di rumus kombinasi. Tapi basic-basicnya harus kita ulang karena sebagian dari kalian pasti lupa rumusnya atau lupa konsepnya seperti apa itu peluang, ya. Kalau dari gambar pertama, ya, nih yang kalian lihat sekarang adalah ini adalah sebuah dadu, ya, dimana dadunya dilempar, ya. Ini dadunya bisa ada 1, 2, 3, ya. Jadi 3 dadu dilempar. Nah, kira-kira peluangnya berapa? Nah, dari ini, ya, kita bisa ambil kesimpulan, ya. Kita nggak tahu yang keluar berapa, tapi kita tahu maksimal berapa, gitu. Ya, misalkan ini kan dadu kan matanya 6, ya, berarti kan maksimal matanya 6. Jadi kita bisa ini 6 atau ini 5 atau 4 segala macamnya kita bisa tahu, tapi kita nggak bisa nebak berapa yang akan muncul. Tapi kita tahu berapa minimalnya, berapa maksimalnya, atau berapa batasnya. Nah, itu adalah konsep dasar dari peluang, di mana sesuatu yang dicari atau sesuatu yang mungkin terjadi dalam suatu kejadian, ya. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana caranya menentukan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan, ya. Rata-rata soalnya berhubungan dengan koin, dengan dadu, dengan kartu pris, atau dengan bola di dalam kotak, lereng di dalam kotak, segala macam seperti itu. Nah, itu jenis-jenis contoh soal peluang. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke? Oke, lanjut. Sebelum kita membahas bagaimana mencari nilai peluang atau rumus peluang, kita basicnya dulu, ya, atau dasar kenapa sih kok bisa muncul peluang, ya. Kalau sekarang kita bermain dadu, ya, atau bermain dulu, kalau kalian masih merasakan, ya, kita main namanya monopoli. Ya, monopoli itu termasuk peluang karena kita menggunakan dadu untuk menentukan apakah kita bisa jalan selanjutnya atau enggak. Nah, ternyata di zaman dahulu kala, ya, juga sudah ditemukan konsep peluang, yaitu adalah sebuah backgammon, ya, atau sebuah permainan yang menggunakan papan. Nah, dimainkan dengan dadu. Jadi zaman dahulu aja kita udah sangat pintar orang zaman dulu, ya, tentang matematik. Dia sudah belajar tentang peluang, di mana dia membuat permainan dengan dadu. Nah, ini membutuhkan peluang dan keahlian, ya. Kita fokusnya ke peluangnya ini, gitu, ya. Ternyata dari dahulu pun sudah dibahas tentang konsep peluang. Lalu selanjutnya, terusnya peluang dibahas oleh dengan si Isaac Newton, Bernoulli, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, dan lain-lainnya. Nah, dia ngebahas semua tentang peluang. Nah, inti dari peluang adalah kita menemukan hasil, atau hasil yang kita harapkan muncul, atau hasil yang diharapkan terjadi. Ya, misalkan ketika uang logam dilempar, hasilnya bisa gambar atau angka. Ya, biasanya kalau kita lihat nonton bola, ya, wasit suka menentukan tim A ini misalkan gambar, tim B nya adalah angka. Pasti masing-masing berharap muncul yang mereka inginkan, tapi hanya satu, gitu, ya. Maka yang muncul menang, dan yang tidak muncul berarti harus mengalah, seperti itu. Nah, itu disebutnya dengan peluang, ya, hasil yang diharapkan muncul atau hasil yang diharapkan terjadi dalam suatu percobaan atau suatu kejadian, ya. Nah, dalam menentukan peluang nanti berapa nilai peluangnya, kita fokus dulu ke sini, ya, ke ruang sampel. Ada yang namanya ruang sampel, ya. Apa sih ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan, semua himpunan, ya, bukan cuma yang ditanya, tapi semua himpunan atau semua kemungkinan yang hasil yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Nah, simbolnya itu dinamakan dengan S. Dinamakan dengan simbol S nih, ya. Ya, jadi itulah simbol dari ruang sampel, yaitu dengan huruf S besar. Nah, misalkan contoh, pada percobaan melemparkan dua mata uang logam bersama-sama, di mana sisi uang logam adalah gambar dan angka adalah A. Jadi disimbolkan, ya, gambar D dan angka adalah A. Nah, tentukan ruang sampel sisi-sisi uang logamnya. Jadi ruang sampel semua kejadian, ya. Nah, kalau kita bikin dulu pas kalau kita masih ingat, ya, di ketika SMP, biasanya gurunya mengajarkan buat tabel dulu. Kan dia dua buah uang logam, ya.
Ini berarti A, ini berarti G, ini berarti G ya. Jadi nih koin yang pertama AG, koin yang kedua juga AG kan. Nah, terus kita gabung. A ketemu A jadinya adalah di sini AA gitu ya. Terus A ketemu G berarti jadinya AG. Terus G ketemu A berarti jadinya GA. Nah, terus G ketemu G berarti jadinya GG ya. GG, good game. Ya, kalau yang suka main game. Oke, ini adalah ruang sampelnya, yaitu semua kejadian yang diharapkan muncul. Nah, ini dibikin himpunan ya, berarti ada AA, ada AG, ada GA, ada GG. Nah, padahal kan ini sama ya, ini AG sama GA kan juga sama, cuma dibalik aja. Tapi dalam peluang ini dihitungnya satu kejadian. Ya, jadi beda. Makanya kita gunakan nanti rumus kombinasi, tidak menggunakan permutasi. Karena AG dan GA itu artinya berbeda, masing-masing punya nilai, yaitu satu kejadian yang berbeda dalam peluang dihitung. Nggak dijadiin satu, walaupun hurufnya sama tapi cuma dibalik tetap dihitung satu-satu. Ya beda. Ya, makanya di sini ruang sampelnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini AA, AG, GAG disebutnya adalah ruang sampel. Nah, jumlahnya ada 4 gitu ya. Jadi jumlah ruang sampel atau NS-nya ada 4. Nah, ini banyak itu ini. Gitu ya. Jadi kalau kita bikin dan tadi ini S-nya AA, AG, GA sama GG. Nah, kalau NS-nya atau jumlah ruang sampelnya adalah 4 ya. Ada 4 ruang sampel seperti itu. Nah, terus kalau yang ini yang B, ruang sampel sisi gambar. Ya, dari huruf yang ini mana aja yang ada gambarnya. AA itu ada gambarnya nggak ada, pokoknya di sini adanya 0 gambar. Yang AG, GA masing-masing satu gambar, berarti 1 di sini. Terus GG ya ada 2 gambar, berarti 0, 1, 2. Berarti sini ada 2 gambar ya, yang ini G-nya. Gitu ya. Oke, itu ruang sampel. Nanti juga macam-macam ya. Misalkan contoh lainnya adalah contoh yang kedua ya. 1 buah dadu. Ya, dilempar. Tentukan ruang sampelnya. Ruang sampelnya berapa sih? Ya, kalau 1 buah dadu ya gampang aja ya. Kan kalau dadu itu angkanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah ruang sampel dari 1 buah dadu. Berapa sih jumlahnya? Ya udah, ada 6, yaitu berapa jumlah kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kemungkinan atau 6 kejadian. Nah, misalkan fokusnya ke bilangan mata dadu bilangan prima gitu kan. Ya, mata dadu jumlah bilang NS tapi NSP ya, jumlah mata dadu prima. Nah, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini mana yang bilangan prima nih ya. Bilangan prima itu yang ini berarti nih. Ya, 2 terus 3 sama 5. Berarti jumlahnya ada 3. Ini kan kalau keseluruhan. Nah, ini misalnya adalah prima. Gitu ya. Jadi jumlah ruang sampelnya ada 6, tapi kalau kita pecah lagi menjadi jumlah ruang sampel bilangan prima ada 3, yaitu 2, 3, dan 5. Itu adalah disebut dengan ruang sampel. Nah, terus gimana kalau 2 buah dadu ya? 2 buah dadu dilempar bersamaan. Kita juga disuruh nyari berapakah ruang sampelnya. Ya udah, berarti sama kayak dulu kita juga disuruh dibuatkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu kan. Terus kali 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal kita bikin. Ya, pas ini kalau kalian ingat di SMP juga disuruh buat seperti ini. Ya, tapi kalau yang sudah hafal tidak bikin pun tidak apa-apa, tapi lebih enaknya ya ini dibuat dulu tabelnya 1 aja, ntar kalian tinggal hafalkan atau kalian ingat. Nah, 1 ketemu 1 berarti jadinya 1, 1 ya, ini jadinya 1, 2, ini jadinya 1, 3, ini 1, 4, ini jadinya 1, 5, ini jadinya 1, 6 ya. Terus ini 6 jadinya 6, 1
ini jadinya 62, ini jadinya 63, ini jadinya 64, ini jadinya 65, ini jadinya 66. Nah, tinggal kalian lanjutkan sendiri dan dari sini. Misalkan Bapak lengkap-lengkap aja sengaja ya, biar kalian nanti buat tabel lagi sendiri. Ini 34 gitu ya. Ini berarti 36 gitu ya. Ntar kalian buat sendiri. Nah, dari awalnya 11 sampai 66 ini ada berapa sih jumlahnya? Ternyata ada 36. Ada 36 ruang sampel ya jumlahnya. Tapi kalau mau di S-nya aja, kalian sebutin semua 11, 12, 13 terus sampai 66 ya. Dari 11 sampai 66 itu ruang sampel. Kalau NS berarti jumlah ruang sampel itu berapa? 36. Nah, berarti NS itu apa sih? NS itu rumusnya adalah rumus NS ya. Nih, berarti kita kotakin. Ya, rumus NS itu berarti NA dikali NB dan seterusnya. Dikali berapapun semua kejadiannya. Nah, misalkan NA-nya adalah dadu yang pertama. Dadu pertama adalah 6. Dadu keduanya adalah 6. Nah, berarti 6 kali 6 itu berapa? 36 gitu ya. Jadi NS itu adalah NA dikali NB. Jumlah kejadian A dikali jumlah kejadian B. Nah, tinggal dikali ya. Itulah disebut dengan ruang sampel. Nah, nanti soal-soalnya akan Bapak kasih basic dulu ya. Kalian sebutin semuanya ruang sampel yang nanti soalnya akan diberikan. Oke. Nah, definisi peluang. Ya, ini kita udah masuk ke mulai ke rumus, tapi masih dasar dulu ya. Definisi peluang. Misalkan peluang itu simbolnya adalah huruf P. Peluang kejadian K misalkan ya. Peluang kejadian K berarti rumusnya itu adalah di sini adalah NK dibagi NS. Nah, yang NS-nya udah kita bahas dari sebelumnya gitu. PK berarti peluang kejadian K. Kita jelaskan dulu ya. Peluang kejadian K. Gitu ya. Terus NK ya, jumlah kejadian K. NS adalah jumlah ruang sampel. Gitu ya. Jadi kalau PK itu jumlah kejadian K, kalau NK jumlah kejadian K-nya, NS-nya adalah jumlah ruang sampel. Nah, ini adalah rumus dari atau definisi dari peluang gitu ya. Jadi nanti kalau kalian menentukan peluang suatu kejadian, kalian cari dulu berapa peluang kejadian yang diharapkan dibagi sama jumlah ruang sampelnya, baru masukin ke rumus ya. Oke. Misalkan kita ambil contoh misalkan yang tadi aja ya. Contoh yang pertama, 1 buah dadu dilempar. Tentukan peluang munculnya mata dadu prima. Nah, ini adalah contoh definisi peluang. Kita sudah masuk mulai menghitung nih. 1 buah dadu dilempar, tentukan peluang munculnya mata dadu prima. Nah, kita mencari dulu NK-nya atau NS-nya dulu deh boleh. NS-nya dulu. NS-nya berarti semua kejadiannya berarti bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Terus apa ini? Prima. Berarti NP. Jatuhnya NP aja. NP berarti P-nya prima maksudnya ya. Bilangan prima dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi udah kita sebutkan. Ya, ini adalah primanya itu adalah 2, 3, terus 5. Apa sih bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan angka itu sendiri. Atau kalau lebih enaknya itu dibilangnya bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Ya, kalau 1 nggak termasuk ya, kita mulainya dari 2, 3, 5 gitu. Ya, dan seterusnya. Lebih gampangnya sih itu. Tapi konsepnya itu salah. Yang benar itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri gitu ya.
tapi suka disebutkan bahwa bilangan prima itulah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Itu hanya biar mempermudah aja ya. Kalau 2 kan bisa dibagi sama 2, 3 bisa dibagi 3 doang, 5 juga sama. Tapi kalau 4 bisa dibagi 2, jadi nggak boleh. 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, nah nggak boleh. Berarti yang bisa hanya dibagi bilangan itu sendiri adalah 2, 3, dan 5. Ya udah, kalau udah kita langsung masuk ke KP, kejadian bilangan prima. Maaf, peluang prima ya, ini PP ya, karena sama-sama depannya prima ya. Peluang prima berarti rumusnya NP dibagi NS. Berapa NP-nya? NP-nya kan berarti jumlah ini ada 3, ini NS-nya ada 6, berarti 3 per 6 dikecilin ya, atau disederhanain. Soalnya kalau peluang jawabannya harus pakai sederhana, berarti berapa? 3 per 6 berarti dikecilin jadi 1 per 2, masing-masing dibagi 2. Nah ini jawabannya. Jadi peluang kejadian prima adalah 1 per 2, seperti itu ya. Oke. Nah nanti berbagai macam soalnya, yang penting kalian fokusnya ke berapa jumlah kejadian yang dicari sama berapa jumlah ruang sampel. Yang jadi fokus kali ini adalah kalian harus tahu dulu apa itu yang namanya ruang sampel ya. Kalau udah tahu ruang sampel, terus titik sampel itu yang sebagiannya aja yang diambil gitu ya. Nah ini pasti kalian udah bisa ya, tinggal kalian mencari nanti rumus peluangnya adalah NK dibagi NS. Nah ini adalah rumus basic dari peluang. Nanti kita bahas soal peluang tapi menggunakan rumus kombinasi, tapi ini yang dasar-dasarnya dulu aja gitu ya. Jadi ini mengingatkan kalian tentang peluang, apa sih peluang, apa sih ruang sampel gitu ya. Jadi kalian harus lebih ingat lagi tentang ruang sampel dan titik sampel. Oke. Bapak rasa pertemuan kali ini cukup sampai sini dulu aja ya. Nanti selanjutnya kita bahas tentang peluang lebih mendalam ya. Kira-kira kenapa sih peluang selalu pecahan, kenapa sih peluang maksimal segini, kenapa paling minimal segini gitu. Nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.